datang di channel Engineering bersama saya Rahmat. Pada kali ini kita akan belajar menghitung besarnya arus gangguan hubung singkat 3 fasa, atau lebih kita kenalnya dengan sebutan gangguan simetris, karena pada saat terjadi gangguan hubung singkat 3 fasa tidak ada komponen arus urutan negatif dan komponen arus urutan 0 yang muncul di parameter-parameter besaran listrik. Baik, di sini telah tampil suatu contoh kasus di mana kita diminta untuk menghitung besarnya arus gangguan hubung singkat 3 fasa di busbar A apabila gangguannya terjadi di busbar A, kemudian di busbar B, di busbar C, dan di busbar D. Untuk detail perhitungannya atau untuk detail contoh kasusnya ada di masing-masing nomor. Di A ini kita diminta menghitung arus gangguan pada busbar A dengan CB atau PMT di B1 ini posisinya sedang open atau buka, dan di CB B2 ini posisinya tutup. Jadi pada saat itu distribusi arus mengalir ke busbar A hanya melewati sirkuit X3. Sementara di soal nomor B, soal B ini kita diminta untuk menghitung arus gangguan pada busbar A di mana PMT-nya itu masuk kedua-duanya. CB-B1, CB-B2 ini kondisinya masuk, atau dalam artian distribusi arus gangguan menuju titik atau busbar A itu melewati kedua penghantar ini, X2 dan X3. Kemudian untuk busbar C, untuk nomor C, kita akan diminta untuk menghitung arus gangguan pada busbar B dengan kondisi CB-B1-nya buka dan CB-B2-nya tutup. Dan soal nomor D, kita diminta menghitung arus gangguan pada busbar B dengan kondisi kedua PMT ini masuk. Kemudian di soal E, kita diminta menghitung arus gangguan pada busbar C, dan seterusnya di F kita diminta untuk menghitung arus gangguan pada busbar D. Baik, kita akan coba mempraktekkan rumus-rumus yang sudah kita sampaikan di materi analisis gangguan simetris yang sudah kita sampaikan di materi sebelumnya. Baik, di sini sudah kita siapkan diagram rangkaian sederhana dari sistem ini ya, dari sistem ini. Dimana di sini ada generator, kemudian generator memiliki reaktansi sumbernya ya, atau impedansi sumber. Kemudian di sini ada melewati X1 di sini, kemudian melewati penghantar ini CBC1 CBB1 di atas atau X2, kemudian ada X3, kemudian ada trafo, dan busbar E atau motor. Pada kali ini karena perhitungan kita hanya di busbar A, gangguannya di busbar A, jadi untuk pembangsih motor ini kita abaikan. Baik, seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, ada 5 hal yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Pertama, KV base, kedua MVA base, kemudian Z base, yang keempat I base, kemudian yang kelima adalah impedansi per unit. Baik, di sini kita harus menentukan KV base-nya berapa. Jadi KV base ini mengikuti
level tegangan dari trafo ya di tiap sisi. Artinya kalau di sini adalah trafonya 11/3,3, maka kita mengikuti tegangan untuk cafe base yang di sisi 11 cafe adalah 11 cafe, kemudian di sisi 3,3 juga. Jadi setelah trafo ini kita akan menentukan cafe base-nya adalah 3,3, dan dari sisi pembangkit atau generator sampai dengan sebelum trafo itu mengikuti level tegangan 11 kV. Jadi di sini kita akan tuliskan cafe base-nya adalah 11 kV. Dan setelah trafo 3,3 kV. Kita akan tulis satuannya kV. Kemudian MVA base, kita diminta menentukan MVA base-nya. MVA base kita harus memilih ya. Jadi semua sirkuit ini, di semua jaringan ini kita harus menggunakan, syaratnya adalah kita harus menggunakan MVA base yang sama di semua titik. Jadi misalkan di sini ada 500 MVA dan 5 MVA, kita akan memilih. Sebenarnya kita bisa menentukan ya, kita bisa memilih kita menggunakan MVA berapa saja. Tapi dalam case ini kita akan coba menggunakan MVA sumbernya sebesar 500 MVA, sehingga di sini juga akan mengikuti 500 MVA di sisi 3,3 kV ini. Jadi kita akan tulis MVA base di sisi sini adalah 500 MVA, setelah trafo juga 500 MVA. Kita tulis ini adalah 500 MVA, dan di sini juga 500 MVA. Baik, kemudian kita akan melangkah ke besaran selanjutnya yang harus kita tentukan terlebih dahulu, Z base. Z base ini adalah perhitungannya menggunakan formula ini, kV base dipangkatkan 2 dibagi dengan MVA base. Jadi kita akan menghitung Z base-nya adalah sama dengan kV base ini adalah 11 kV. 11 kV kita akan hitung 11 pangkat 2 dibagi dengan 500 MVA. Oke, Z base-nya itu adalah 0,242 ohm. Selanjutnya, karena semua level tegangan di sini sama, jadi akan mengikuti Z base yang ini 0,242. Kemudian untuk Z base di tegangan 3,3 kita akan coba hitung, sama dengan 3,3 dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan 500 MVA, ketemu 0,02178 ohm. Oke, selanjutnya kita akan menghitung I base atau arus dasarnya berapa. Rumusnya adalah MVA base pangkat 2 dibagi dengan 1,732 dikali dengan kV base. Oh maaf, ini ada salah rumus ya. Harusnya kalau untuk mencari I base ini nggak perlu dipangkatkan 2. Saya akan hapus dulu. Rumusnya adalah MVA dibagi dengan akar 3 dikali kV base. Oke, kita hitung. Ini sama dengan, ini adalah 500 MVA. 500 MVA dikali 10 pangkat 3, biar ketemunya kV juga. 10 pangkat 3 1000 dibagi dengan 1,732 dikali 11 kV. Sama dengan 26243
ampere ya. Kemudian untuk si 3,3 kV ini e-base-nya adalah 500 MVA, biar ketemunya sama-sama kilo, jadi kita akan kalikan 3, 10 kalikan 1000 maksudnya, dibagi dengan 1,732 atau akar 3 dikali dengan level tegangan 3,3 kV. Oke, sama dengan. Jadi di sini adalah 26.243 ampere. Ini kalau kita bagi dengan 1000 maka kita ketemu KA ya. Oke. Kalau kita jadikan KA di sini, maka di sini saya harus bagi 1000, atau tinggal ini kita hilangkan ya, kita anggap bagi 1000 biar dapat biar lebih sederhana. Dapatnya KA 87 KA, ini sama, ini 26,24 KA. Kemudian untuk mencari impedansi per unitnya, karena di sini yang menggunakan rumus MVA base yang baru dengan MVA base yang lama, dalam artian kita sekarang menggunakan 500 MVA sebagai MVA base. Kemudian untuk MVA base trafo ini adalah 5 MVA. Sehingga rumus ini hanya akan berlaku untuk menghitung impedansi per unit dari trafo ini. Trafo ini kita ketahui bersama kalau impedansinya adalah 10%, maka 10% ini kita akan hitung di sini sesuai dengan rumusnya adalah MVA base yang baru, artinya 500 MVA dikalikan dengan Z per unit 0,1 per unit dibagi dengan 5,5. Jadi kita akan hitung impedansi per unitnya 10%, jadi kita tuliskan 0,1 per unit, dikali dengan 500 dibagi 5, kita ketemu 10 per unit. Sementara untuk di sini, karena masing-masing harus kita rubah per unit, kalau kita kembali ke materi sebelumnya untuk menghitung arus hubung singkat dengan level tegangan yang berbeda, maka kita harus menggunakan atau memahami cara penggunaan per unit di perhitungan. Oke, jadi pada akhirnya kita harus menghitung impedansi per unit namun dengan MVA, sesuai dengan MVA base. Oke, kita akan hitung karena di sini tadi kita menggunakan 500 MVA, tentunya untuk per unit ini akan menggunakan satu impedansi sumbernya adalah 1 per unit. Kita akan tuliskan di sini 1 per unit. Kita coba insert. Ini adalah 1 per unit untuk impedansi sumbernya. Kemudian di sini ada satuannya adalah ohm. Sementara kita diminta untuk memasukkan besaran satuan di perhitungan akhir nanti adalah per unit, maka kita akan hitung impedansi aktual dibagi dengan impedansi base. Jadi sama, di sini kita akan coba hitung adalah 0,17, impedansi aktualnya adalah 0,17, jadinya 0,17 dibagi dengan impedansi base-nya 0,242. 0,242.
Untuk di X2 dan X3 karena memiliki besaran impedansi yang sama, kita cukup wakilkan saja dengan satu pembagian. Itu 0,2 dibagi dengan impedansi base di level tegangan 11 kV. Di sini 0,2. Kemudian untuk di trafo karena kita sudah menghitung tadi, di sisi ini, di sisi 3,3 kV nya adalah hasil perhitungannya adalah 10 per unit, maka kita tinggal tuliskan di sini 10 per unit. Oke, di sini 10 per unit. Oke, di sini adalah hasilnya. Maaf. (0,17 dibagi 0,242) atau nanti kita akan tuliskan, kita akan gambarkan di bawah. Oke, kita sudah ketemu untuk impedansi per unit di semua level tegangan dan di semua penghantar. Selanjutnya kita akan gambarkan diagram impedansi urutan positif. Oke, jadi karena dia gangguan 3 fasa, jadi yang kita gambarkan hanya diagram impedansi urutan positif. Kita tidak akan menjumlahkan dengan impedansi urutan negatif dan urutan 0 karena memang pada saat gangguan 3 fasa, impedansi komponen urutan negatif dan urutan 0 ini tidak ada di perhitungan, tidak akan pernah keluar di besaran-besaran listrik. Oke, kita akan gambarkan. Di sini impedansi per unitnya adalah 1 per unit. Tambahkan di sini 1 per unit. Dan di sini adalah 0,17 dibagi dengan 0,242 sama dengan 1,242. Oke, 0,7 ohm. Kemudian 0,2 dibagi dengan 0,242. 0,2 dibagi 0,242. Formula 0, sedikit. Oke, ketemulah 0,826. Ini sama, besarnya sama, 0,2, 0,826 sama dengan ini. Oke. Dan di sini sebesar 10 per unit. Oke. Sehingga total impedansi per unit dari ujung sumber, dari sumber generator sampai dengan setelah trafo ini, hasilnya adalah, kita coba hitung, sama dengan 1 per unit ditambah 0, sebelumnya karena kita ada beberapa soal, ada yang ini masuk dan yang satu terbuka. Jadi kita coba hitung satu-satu. Oke, kita lanjut ke arus gangguan soal A ya. Soal poin A ini kita akan coba hitung. Soal poin A ini adalah arus gangguan pada busbar A dengan kondisi B1 buka, artinya arus tidak melewati di sini, tidak melewati penghantar X2 ini, melainkan hanya melewati X3. Jadi total impedansi kita gambarkan, kita tuliskan dulu ya. Total impedansi totalnya adalah, kita hanya akan menjumlahkan 1 ditambah 0,702479 ditambah ini tambah 10 gitu ya. Impedansi totalnya adalah
total sama dengan, atau ZPU total ya, Z per unit total sama dengan 1 ditambah 0,702 ditambah 0,82 0,8226 ditambah 10 per unit. Kita ketemulah hasilnya adalah sebesar 12,528 per unit. Selanjutnya kita akan menghitung arus gangguan. Rumusnya adalah I adalah V per Z. V per unit dibagi dengan Z per unit total sama dengan, karena adalah tegangannya perlunya per unit, maka dia adalah 1 per unit. Di materi sebelumnya kita sudah jelaskan untuk besaran nominal itu diwakilkan oleh 1 per unit. 1 berarti 1 dibagi dengan Z totalnya adalah 12,528. Oke, ini sama dengan, hasilnya sama dengan 0,078 per unit. Oke, selanjutnya kita sudah ketemu arus gangguan per unitnya. Sekarang kita akan kalikan dengan arus dasar yang sudah kita hitung tadi. I-base-nya adalah masing-masing sisi 11 kV 26,24 dan sisi 3,3 kV-nya adalah 87,47. Oke, lanjut arus gangguan pada sisi 3,3 kV sama dengan 0,078 per unit, 8 per unit dikalikan dengan I-base-nya. I-base di sisi 3,3 kV adalah 87,47. 87,479, kita bulatkan 48 kV sama dengan KA sama dengan hasilnya adalah 87,48 kali 0,078. Ini adalah 6,8 KA. Ini 87,48. Oke. 6,82 KA. 6,82 kiloampere. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari level tegangan 11 kV, karena tadi gangguannya di busbar A, tapi kalau kita lihat dari sisi tegangan 11 kV maka arusnya sebesar berapa nilainya. Kita lihat arus gangguan pada sisi 11 kV sama dengan 0,078 dikali per unit dikali level tegangan di 11 kV tadi adalah arus di 11 kV itu adalah 26,24 KA, sehingga arusnya setelah kita kalikan per unit hasilnya adalah
2,09 K. Selanjutnya kita akan menghitung di arus gangguan di busbar A, tapi dengan kondisi kedua penghantar atau kedua impedansi ini masuk keduanya, PMT di X2 maupun di X3 keduanya masuk. Oke, kita akan hitung ulang. Kita copy ini dulu. Oke, impedansi per unitnya ini sudah berubah tentunya. Impedansi per unit ini karena dia adalah paralel, sehingga 0,826 ini kita akan terus ini ya, 0,826 kita akan coba hitung karena dia paralel, maka formulanya seperti ini, 0,826 dikali dengan 0,826 ini dibagi 0,826 ditambah 0,826. Ini perhitungan paralel ya, perhitungan biasa saja. Sehingga hasilnya kita akan temukan impedansinya itu adalah sebesar 12,115 per unit, 12,115 per unit. Oke, ini sehingga kita akan membagi tegangan dibagi impedansi per unit, masing-masing 1 per unit dibagi dengan 1 bagi dengan 12,115. Ini hasilnya adalah 0,0825 per unit, 0,0825 per unit. Oke, selanjutnya kita kalikan dari sisi 3,3 kV, 0,0825 dengan KA yang masih sama untuk level tegangan 3,3, sehingga hasilnya itu adalah 7,2 KA. Kita coba kali ulang. Ini 0,0825 dikali 87,48. Sama dengan 7,2 KA. Jadi sedikit berbeda pada saat PMT, salah satu PMT masuk dan PMT keduanya masuk di sini, itu arus gangguan di busbar A itu akan berbeda. Oke, baik, kita akan langsung ini harusnya 7,2 KA saja, 7,2 KA. Kemudian pada saat kita melihat dari sisi 11 kV, maka 0,0825 ini 0,0825 ya, 0,0825 dikalikan dengan arus base di sisi 11 kV, jadi 26,24. Itu hasilnya adalah 0,0825 dikali 26,24. Ini adalah 2,1648 K. Oke, selanjutnya kita melihat gangguan yang terjadi itu di busbar B. Busbar B itu sebelum trafo, dengan kondisi PMT pertama ini CBB1 ini open, ininya masuk. Jadi terbalik ya, ini CBB1 nya buka, yang ininya CBB2 nya masuk. Jadi sama kayak sama seperti contoh soal nomor di poin A tadi,
Di poin A tadi itu cuma gangguannya di 3,3 di busbar A. Sementara sekarang gangguannya di sini, sehingga perhitungan untuk total impedansinya pasti akan berbeda ya. Untuk impedansi per unitnya, saya coba hitung ulang. Untuk gangguan di poin B ini soalnya hampir sama dengan poin A, cuma bedanya adalah nanti di total impedansinya. Nah, lihat. Oke, kita lihat dari ini total impedansi nanti karena sudah tidak melewati trafo yang memiliki impedansi 10 per unit, sehingga kita akan tinggal mengurangi 10 sebesar 10 per unit ya. Oke, kita akan hilangkan 10-nya, tinggal 2,528 per unit. Oke, sehingga di sini adalah total arus gangguannya adalah 1/2,528 per unit. Itu besarnya adalah dengan 2,528 dengan 0,395. Ini 0,395 per unit masih 5 per unit. Sehingga di sini kita akan kalikan 0,395 tadi, 0,395 dikalikan dengan gangguannya di sisi 11 kV. Cuma kalau kita melihat dari sisi 11 kV-nya, dari sisi 3,3 kV-nya besarnya, tinggal kita kalikan dengan arus base pada sisi 3,3 kV tadi. Jadi sama 87,47, tinggal kita kalikan dengan 0,395, hasilnya itu adalah 0,395 dikalikan dengan 87,48. Hasilnya adalah 34 KA. 34,55 KA. Sementara di level tegangan yang sebenarnya, di level tegangan 11 kV, pada saat terjadi gangguan 0,395 dikalikan dengan 26,24 itu sama dengan 26,24 sama dengan 10,3648. 10,3648 kilo ampere. Oke, selanjutnya di soal poin D ini sama dengan mirip dengan poin B. Kita kalikan dulu, kita copy dulu di sini agar tidak terlalu lama. Oke, kemudian di sini kita lihat impedansi totalnya nanti kita kurangi 10 ya tentunya, karena tidak melewati trafo lagi. Jadi sini 2,115 sama di sini bagi 2,115, hasilnya adalah ini 1 bagi 2,115, 0,47 ya, 0,473. Kita bulatkan aja 0,473. Sehingga di sini untuk level tegangan 3,3 kV, kita tinggal melihat arus kita ngelihat dari sisi 3,3 kV meskipun gangguannya di 11 kV. Total impedansinya adalah total arusnya adalah 0,473
per unit, 0,473 per unit dikali dengan 87,48. Jadi 0,87 dikalikan dengan 87,48 41,3 kilo ampere. 1,36 ampere. Sementara pada level tegangan 11 kV sendiri itu kita bisa melihat kita kalikan 0,473 kalikan dengan level tegangan di level tegangan 11 kV tadi 26,24 kA. Coba kita kali 26,24 kA 24 kA sama dengan 12,41 kilo ampere. 12,41 kA. Oke, selanjutnya gangguan di busbar Q di poin E itu kita diminta menghitung arus gangguan di sisi busbar ini ya, busbar Q ya, artinya gangguannya itu belum melewati transmisi ini, sehingga total impedansi per unit pada saat gangguannya di busbar Q adalah hanya menghitung impedansi sumber dijumlahkan dengan impedansi X1 ini, sehingga di poin C kita hitung dulu. Kalau gangguannya di poin C, kalau gangguannya di busbar C, maka impedansi total hanya menghitung impedansi sumber dan impedansi X1, sehingga ini kita akan hapus karena tidak dihitung, dan total impedansinya hanya sebesar 1,702 per unit. 702 per unit. Oke, ini kemudian kita 1,702 per unitnya berapa? 1 dibagi dengan 1,702 adalah 0,587. Untuk arus gangguannya 0,587 per unit. Oke. Sehingga arus gangguannya adalah kalau kita melihat dari tegangan 3,3 kV adalah 0,587 ini dikali dengan 0,587 dikali 87,48. 87,48 51,39 kA 51,39 kA. Nah, untuk di sisi 11 kV, kalau kita melihat dari level tegangan 11 kV, ini gangguannya berarti 0,587 harusnya. 0,587. Ini kayaknya ada yang salah. 1,702 1 bagi 1,702 0,58 harusnya 0,58 ya, 0,58 0,587 587. Ini kan ya, bukan di sini harusnya kita tuliskan di sini ya. Tadi ini kita ulang, artinya ini 0,473 ini
0,473 juga 3. Oke, kita harusnya kita hanya bisa ini ya, sekarang lagi mengerjakan poin E ya, gangguannya pada busbar C. Nah, ini 0,587 dikali dengan ini hasilnya adalah sorry, ini harusnya 0,587 0,587 dikali dengan ini hasilnya adalah 51,39 Ka. Untuk arus gangguan pada sisi 11 kV itu berarti 0,587 dikali dengan 26,24 ini ya. Oke, ini 26,24 kilo ampere. Hasilnya adalah 15 Ka. 15,41 Ka. Oke, selanjutnya untuk poin F. Poin F itu gangguannya di busbar D. Harus gangguan pada busbar D. Ini karena total impedansinya hanya melihat ini, anggapannya adalah gangguannya di busbar D ini, berarti gangguannya di terminal generator ya. Jadi seolah-olah sudah tidak melewati ini DKC sudah nggak ada ya, jadi murni dari generatornya. Oke, kita hitung impedansi totalnya adalah masing-masing ya, impedansi totalnya adalah 1. Jadi adalah 1 per unit. Dengan arus gangguannya adalah 1 PU juga, 1 per 1 dengan 1 PU 1 per unit, sehingga arus gangguan di sisi ini adalah untuk sisi 11 kV nya 11,3, tinggal dikalikan 1, 87 Ka ya, berarti 87,48. Sementara untuk di sisi 11 kV 1 per unit sekali 26,24 Ka, hasilnya adalah 26,24 kilo ampere. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.